Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Para pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang al-qiraat. Jadi qiraat dalam Al-Quran, jadi suatu ilmu yang tidak diketahui, tidak dipelajari oleh orang awam. Ini ilmu terkait dengan Al-Quran yang hanya dipelajari oleh para santri dan orang-orang yang tafaqquh fiddin, menuntut ilmu-ilmu agama, terutama ilmu-ilmu khusus yang terkait dengan Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini itu sudah mengalami perubahan dari segi tulisan. Jadi tulisan Quran diistilahkan dengan istilah rosam. Dahulu Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran itu dihafal oleh Nabi, dan Nabi seorang yang ummi langsung bisa menghafal dan tidak hilang dari ingatan beliau, karena Allah yang membuat demikian. Sanuqari'uka falatansa, Allah, kami akan membuatmu bisa membaca dan tidak akan pernah lupa. Setiap Nabi mendapat wahyu, maka Nabi mengumpulkan orang-orang khusus dari kalangan sahabat untuk menghafal wahyu dan menuliskannya di alat-alat tulis yang ada pada waktu itu. Bisa kulit kayu, pelepah kurma dan lain sebagainya. Tapi belum terkumpul ya, masih di alat-alat yang ada. Nah, para sahabat, orang-orang Islam pada waktu itu belum berpegang pada tulisan, lebih banyak berpegang pada hafalan, karena memang orang Arab dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang kuat hafalannya dan punya tradisi menghafal yang kuat memang. Lalu Quran diajarkan melalui hafalan, kemudian lambat laun ya, selain hafalan tentu ada lembaran-lembaran yang disampaikan, tapi sifatnya tidak seperti sekarang ya. Kemudian lambat laun para penghafal Quran itu tersebar di seluruh penjuru Islam ya, karena perkembangan wilayah Islam. Lalu para sahabat sebagian juga ada yang wafat, meninggal dunia. Maka pada zaman Khalifah Abu Bakar, maka terdapat kekhawatiran kalau Quran itu akan hilang dengan hilangnya para penghafal Al-Quran. Sementara tulisannya belum dikumpulkan dengan rapi. Ya, mungkin ada orang yang punya salinannya, ada yang nggak punya. Lalu oleh Umar bin Khattab diusulkan agar dilakukan namanya pengumpulan tulisan Al-Quran, atau dikenal dengan istilah Jam'ul Quran, atau diistilahkan ya kodifikasi. Jadi pengumpulan Al-Quran, dan kebetulan pada waktu itu para penulis wahyu, penghafal wahyu masih banyak yang ada, dan tokoh utamanya seperti Zaid bin Sabit juga masih ada. Nah, singkat cerita itu dikumpulkan. Nah, terkait dengan rosam tulisannya itu nggak ada harokat, nggak ada titik. Ya, jadi sudah pernah saya sampaikan ya. Ya, mungkin kita perlihatkan di contoh ya, ya ada
ini Rosam dulu. Nah, kalau ini sudah Rosam Utsmani, sudah versi zaman Utsman ya. Jadi sebelum itu tulisan Quran tidak ada harokatnya seperti ini. Ketika belum ada penyeragaman, mungkin masing-masing orang menyalinnya ada yang berbeda. Ya. Apakah panjangnya pakai alif atau tanpa alif? Ya, bisa jadi berbeda. Apakah mungkin ada yang matnya pakai iya atau pakai alif dan lain sebagainya. Kalau ini sudah Rosam Utsmani ini. Ya, singkat ceritanya dulu begitu. Sehingga pada zaman Utsman bin Affan, ketika Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru dan banyak orang non-Arab yang masuk Islam, banyak perbedaan dalam membaca karena tulisnya seperti ini. Terjadi perbedaan. Ya, mungkin perbedaan itu ada yang panjang pendeknya, ada ini apakah misalnya ada, kalau ini masih bisa dibaca sama. Misalnya ini la yu'minun atau la tu'minun. Ya, meskipun ini konteksnya mesti la yu'minun. Ya, tapi ada perbedaan-perbedaan itu. Maka itulah latar belakang munculnya namanya ilmu qiraat. Jadi bagaimana membaca, ini bacaan tulisan yang seperti ini butuh ilmu qiraat. Ya, ini yang kita bahas sekarang tentang ilmu qiraat. Ya, oke. Kita kembali. Jadi al-qiraat itu ilmun bi kaifiyati adai kalimatil Qur'ani. Qiraat itu adalah ilmu tentang bagaimana membaca kalimat-kalimat Quran yang dulu tidak ada harokat, bahkan tidak ada titiknya. Ya. Kalau sekarang sudah komplit semua. Sekarang fokusnya bukan ilmu qiraat, kita ilmu tajwid saja. Jadi ini sebabnya apa terjadi ikhtilaful qiraat? Kenapa? Ya, ternyata ada banyak yang menyebabkan kenapa qiraat itu berbeda. Yang pertama, ikhtilafus sahabah fi akhdil qiraah anin nabi. Perbedaan sahabat dalam menerima ajaran qiraat dari Nabi. Ternyata ada sahabat yang memang diajari oleh Nabi secara berbeda. Karena di dalam hadis lain juga disebutkan Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Maksudnya bisa beragam. Sehingga ketika terjadi kasus antara Umar bin Khattab dan siapa itu sahabat, salah seorang sahabat, kemudian Umar menegur salah seorang sahabat yang membaca bacaan Quran yang menurut Umar tidak sama dengan yang Umar ketahui. Lalu mereka berdua berselisih dan melaporkan kepada Nabi. Ternyata setelah dilaporkan, Nabi membenarkan dua-duanya. Ya, nah, nggak salah sahabat Hisham ya. Nabi mengatakan, Iqra ya Hisham, baca bacaanmu Hisham. Kemudian Nabi mengatakan, Iqra anta ya Umar, baca bacaanmu Umar. Dan hakadha unzil al-Quran. Nabi mengatakan demikianlah Quran diturunkan. Artinya dua-duanya benar. Ini faktor pertama. Faktor kedua, ikhtilafur riwayat. Nah, ini turunannya sebetulnya. Kalau sahabat berbeda, maka nanti muncul riwayat-riwayat yang berbeda. Oh, dari Umar begini, dari sahabat Hisham begini. Ya, ini faktor. Lalu keturunannya ikhtilaf riwayat itu nanti muncul riwayat lain yang tidak sahih. Ya, ini ada riwayat tapi tidak sahih, tidak valid kalau itu dari Nabi. Nah, sehingga nanti muncul perbedaan qiraat itu, ada yang maqbulah, ada yang ghairu maqbulah. Jadi terjadinya perbedaan riwayat menjadi faktor kenapa muncul ya perbedaan qiraat. Lalu ikhtilaful lahjat. Nah, perbedaan lahjat, dialek orang Arab juga menyebabkan perbedaan qiraat. Ya. Meskipun ini biasanya tidak terkait dengan diterima atau tidak diterimanya. Karena ada lahjah Arab, misalnya lahjah Hudel yang bacanya wadduhi wal laili idza sajima wadda'aka rabbuka wa ma qali. Nah, ini
lahjatnya lebih cenderung pada imalah. Dan ini juga dibenarkan ya bagi masyarakat Arab yang memang lahjatnya susah untuk lahjah sebagai lahjahnya suku-suku Bani Hashim atau Quraisy. Ya, ini yang menyebabkan terjadi perbedaan. Nah, kemudian secara umum qiraat, aqsamul qiraat itu dibagi menjadi dua. Satu bi'tibari naqiliha, ditinjau dari penukilnya. Ini terkait dengan riwayat ini ada bacaan gini, ini bacaan siapa ini? Nanti muncul, oh ini bacaannya Imam Asim. Imam Asim itu dia yang menukil dari siapa, tapi beliau yang dikenal. Ya kalau hadis itu misalnya Imam Bukhari. Hadis itu kan diwakilkan oleh orang banyak, terus turun-temurun, tapi oleh Imam Bukhari dikumpulkan dan diseleksi. Nah ini kemudian dinisbahkan, oh ini hadisnya Imam Bukhari. Nah di qiraat juga sama ini. Nanti ada yang seorang imam itu dia mengikuti bacaan yang dia nukil dari imam qiraat, ulama, guru sebelumnya. Lalu imam itu dikenal dan diikuti pada zaman terjadinya puncak penyebaran qiraat, yaitu pada zaman tabi'in. Ya, karena setelah itu qiraat sudah dibukukan dan orang sudah selesai, tidak lagi berkembang karena sudah dibukukan, tinggal orang meriwayatkan apa yang sudah ada dikumpulkan. Jadi yang pertama ini ditinjau dari penukilnya, maka muncul nanti istilah qiraat imam 10, qiraat asrah, qiraat sabah, qiraat imam 7, yaitu qiraat yang disandarkan kepada 7 imam. Yang kedua bi'tibari qabuliha wa raddiha, ditinjau dari segi diterima atau tidak diterimanya. Jadi kalau qiraat itu diterima, maka dia sah untuk dibaca dalam sholat misalnya. Kalau nggak diterima nggak boleh. Ya, kalau yang ada nanti mutawatir di sini, masyhur, ya, ahad, yang mutawatir dan masyhur itu diterima. Jadi ada yang baca Maliki Yaumiddin, itu panjang. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, itu sama-sama qiraah yang diterima, yang sahih. Ya. Termasuk qiraah yang mutawatir. Lalu ada yang ditolak. Ditolak itu yang bukan mutawatir, bukan masyhur. Yang lain nanti ada yang namanya ahad, ada yang namanya syad. Contoh tadi kasus Malik Yaumiddin ada baca qiraat Malaka Yaumiddin. Nah itu tidak bisa dibaca. Jadi Malaka Yaumiddin itu qiraatnya qiraat syad, tidak sahih yani jalur riwayatnya. Jadi ini tentang pengantar ilmu qiraat. Taib. Sekarang kita ada aqsamul qiraat bi'tibari naqilihi. Macam-macam qiraat ditinjau dari penukilnya. Ya, ditinjau dari penukilnya sebenarnya qiraat itu banyak. Jadi dulu banyak sekali riwayat ya tentang qiraat. Ya. Jadi banyak sekali. Cuma kemudian mengerucut, para ulama melakukan seleksi, maka ada yang menyeleksi jumlahnya 14, disebut al-qiraat al-arba asyarah. Diseleksi ulama ini mengumpulkan 14 yang dianggap qiraat paling standar lah istilahnya sekarang. Ada yang menyeleksi qiraat al-asyrah, qiraat 10. Ya. Jadi ada 10 imam qiraat yang dianggap ini standar. Tapi ada juga yang lebih ketat lagi, menyeleksi hanya 7. Yang dikenal dengan al-qiraat as-sab'ah. Nah ini. Nah 7 ini yang akan kita bahas ya. Karena ini 7 yang dikenal. Ya siapa 7 itu? Ya nanti
Ini diantaranya adalah Imam Nafi' al-Madani. Ya, jadi Imam Nafi' al-Madani. Ya, dari Madinah, dari namanya sudah jelas al-Madani. Imam Hamzah al-Kufi dari Kufah. Ya. Ada Imam Asim al-Kufi, Imam Asim al-Kufi dari Kufah. Nah, di sini kita itu orang Indonesia itu mengikuti bacaan Imam Asim. Jadi ulama-ulama kita dulu meriwayatkan dari guru-guru yang nyambung dengan Imam Asim yang kita baca. Ya, di negara lain ya, seperti mungkin di Maroko ada yang berbeda mungkin. Tapi kita itu ikuti Imam Asim. Kemudian ada Ibnu Amir Asy-Syami dari Syam. Ada Abu Amr Al-Basri dari Basrah. Ada Ibnu Katsir. Dan ada Al-Kisai. Ini 7 imam yang terkenal. Yang diikuti oleh banyak umat zaman dulu. Kenapa dipilih 7? Karena ini dianggap paling banyak diikuti. Ya, riwayatnya riwayat yang sahih. Ya, bahkan ini termasuk mutawatir dan juga ini hidupnya panjang. Ya, mereka ini hidupnya panjang. Ya, ini macam-macam qiraat dari segi penukilnya. Ya, tapi disebut juga secara kuantitas jumlah qiraat. Jumlah qiraat itu banyak, tapi yang ya terkenal ini mengerucut para ulama, ada yang merujukan ayat 7, ada yang 10, ada yang 14. Berikutnya adalah aqsamul qiraati bi'tibari qabulihi wa raddihi. Ditinjau dari apakah qiraat itu bisa diterima atau tidak. Kalau diterima berarti absah, bisa dibaca dalam salat, kalau enggak diterima berarti tidak bisa dibaca dalam salat. Ya, di sini ada istilah al-mutawatir seperti dalam hadis, ada al-masyhurah, ada al-ahadiyah, ada asyadah. Ini yang 4. Ada juga yang merinci asyadah itu dirinci ada mudraj, ada maudhu. Ya, jadi ada mutawatir seperti hadis mutawatir, ada masyhurah, ada ahad, ada syadah. Yang syadah ini ada yang merinci lagi, syadahnya itu 1 mudraj, yang 2 maudhu. Ya, nanti kita jelaskan sekilas. Ya, apa itu bacaan yang mutawatir? Yaitu bacaan ma naqalahu jam'un. Bacaan qiraat yang dinukil oleh orang banyak, la yumkin tawatuhum 'alal kadhibi. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Jadi secara turun-temurun zaman Nabi sahabat itu orang banyak yang mengajarkan qiraat ini. Ya, sampai zaman pembukuan tabi'in itu. Ya. Nah, qiraat mutawatir itu menurut ulama yang termasuk qiraat mutawatir adalah qiraat sab'ah. Jadi qiraat 7 tadi Imam Nafi, Imam Hamzah, ya, Ibnu Katsir dan lain sebagainya itu masuk dalam qiraat mutawatirah. Sehingga bisa dibaca mau ikut Imam Asim oke, mau ikut Imam Hamzah oke. Maka di negeri Muslim itu bisa berbeda. Ya. Nah, ini makbulah, termasuk qiraah yang makbulah. Kalau yang masyhurah yaitu sahha sanaduhu. Ya. Sanadnya sahih. Kalau yang mutawatir pasti sahih. Ya, ini sudah dipastikan sahih. Karena disepakati diwati orang banyak. Maka di sini nggak dibahas tentang sahih sanadnya. Ini pasti sahih. Sedangkan yang masyhurah sanadnya sahih. Wafaqa rasam, sesuai dengan tulisan rasam. Ini juga ya, yang mutawatir itu pasti sudah sesuai dengan rasam. Jadi wafaqa rasam al-Usmani, yang dimaksud rasam Utsmani, wal lughatal arabiyyah, dan bahasa Arab. Jadi walam yablugh darajatat tawaturi,
Ini memenuhi kriteria qiraat yang diterima. Itu apa? Sanadnya sahih, tidak bertentangan dengan Rasam Utsmani, dan tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Namun tidak mencapai derajat mutawatir dari segi periwayatannya. Ya. Nah, yang ini termasuk makbulah karena memenuhi kriteria qiraat yang sahihah. Maka ini termasuk juga makbulah. Ya, ini qiraat masyhurah. Sedangkan qiraat yang ahad, ya, itu sahha sanaduhu, sanadnya sahih, sama seperti masyhurah, mutawatir juga sahih. Walakin la bedanya ini khalafar rasama al-Utsmaniyah awil lughatal arabiyyah. Tapi menyalahi Rasam Utsmani dan bahasa Arab. Ya. Jadi apa yang dimaksud menyalahi Rasam Utsmani? Ya, mungkin kita lihat ya tentang bacaannya. Jadi Rasam Utsmani rasamnya seperti ini. Ya. Misalnya ini la yu'minun masih bisa. Ya. Kemudian la tu'minun masih bisa. Jadi nggak menyalahi. Misalnya ada ayat, satu konteksnya ya. Kalau konteksnya bisa yu'minun atau tu'minun, dua-duanya ini bisa. La yu'minun atau la tu'minun ini tidak menyalahi. Contoh ini khotama, misalnya khotama. Ini bisa dibaca khotama, bisa juga khotama. Nih kalau khotama artinya harokat panjang itu bisa naik, bisa di harokannya berdiri. Khotama. Ini kalau orang baca khotama jelas ya, sesuai dengan Rasam. Khotama juga masih jelas, masih sama. Ya, masih sesuai dengan Rasam Utsmani. Ya. Ini dan di bahasa Arab ada ya, khatama itu bisa ala wazni fa'ala, jadi masih sesuai. Nah, di situ kesesuaian itu dilihat dari tulisan Rasam Utsmani yang ada ini. Dipaskan, oh masih bisa dibaca. Nah, berarti ini masih sesuai. Itu yang dimaksud dengan sesuai dengan Rasam Utsmani. Ya, atau bahasa Arab. Ya, yang ahadiyah atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya. Contoh ini dalam riwayat Abi Bakrah ada qiraat muttaqiina ala rafarifa wa abqariyin hisan. Ini disebut ahad karena kata rafarif itu dalam Rasam Utsmani itu tulisannya raf. Ini kalau dibaca panjang rafarif ini enggak cocok. Ya, raf muttaqiina ala rafin. Ya. Jadi ini contoh qiraat disebut qiraat ahad. Atau di contoh lain laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Ya, dalam bahasa Arab anfus dari kata nafsun, jamannya nufus atau anfus. Orang Arab nggak kenal jamannya anfas, nggak kenal. Maka disebut qiraat yang ahad. Lah kalau qiraat ahad ini masuk qiraat yang mardudah. Tidak diterima. Kemudian ada qiraat syadah. Syadah itu qiraat yang ganjil ya, janggal. Apa definisinya? Malam yasih sanadu, yang tidak sahih sanadnya. Ya, kalau udah nggak sahih sanadnya, udah berarti itu masuk qiraah syad. Seperti bacaan malaka yaumaddin. Bukan maliki tapi malaka. Ini ada tapi riwayatnya tidak sahih. Maka disebut syad. Ya. Dan ini mardudah, sama dengan ahad juga mardudah, nggak bisa diterima.
bukan makbulah. Nah, yang termasuk syadz yang tadi disinggung di awal itu selain ini ada yang dimasukkan dalam syadz adalah yang maudhu, yang palsu, riwayatnya palsu. Kalau ini masih ada riwayatnya tapi tidak sahih ya sanadnya, tapi ada yang riwayatnya palsu, betul-betul itu diketahui bukan dari Nabi. Atau kemudian ada lagi yang disebut mudraj, sisipan. Itu tafsirnya sahabat misalnya dianggap dikira bagian dari ayat. Nah, itu namanya mudraj. Ya, ada sisipan. Jadi ini terkait dengan macam-macam qiraat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.